sahabat dimanapun berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kali ini abang akan berbagi tutorial cara mengatasi saklar lampu gantung yang sering nyetrum ketika kena air atau ketika saklar itu basah. Mungkin sobat atau adik-adik, teman-teman sering mengalami saklar gantung di kamar mandi, kadang nyetrum, kadang tidak. Ada saklar gantung yang tidak nyetrum, ada saklar gantung yang nyetrum. Nah, apa penyebabnya itu? Sekarang akan abang bahas di sini. Namun sebelumnya, ini abang sedang mempersiapkan alat-alat simulasi untuk memberikan tutorial apa sebenarnya yang menyebabkan saklar gantung di kamar mandi ketika basah kecipat air nyetrum. Namun ada juga walaupun kecipat air saklar tidak nyetrum. Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Nah, ini sudah abang install lampu, anggap saja ini di kamar mandi, tapi sebenarnya bukan kamar mandi, supaya enak membuat videonya. Ini lampu sudah diinstal ke sebuah colokan listrik, dan ini abang mau pasang atau install saklar gantung. Ini anggap saja ini awam, ini di install secara acak, apakah nanti nyetrum atau tidak lampu ini, saklar lampu ini. Ini abang install secara acak tanpa mengikuti prosedur atau tanpa mengikuti teori. Ya, ini abang colokkan, coba abang colokkan, kasih setrum atau kasih arus listrik. Udah abang colokkan. Nah, ini saklar ini abang coba celupkan ke air untuk membasahi saklar. Apakah saklar yang sekarang yang barusan abang install itu nyetrum apa tidak? Kita akan abang cek dengan dashpan. Coba lihat ke pas di telapak tangan abang. Nah, ini nyetrum ini. Ini saklar ini nyetrum. Lihat, perhatikan. Pusatkan perhatian ke telapak tangan abang. Ini ada api atau ada nyala merah. Itu artinya saklar ini nyetrum jika kepercik air. Sekarang tidak dalam keadaan tercelup, tapi saklar keadaan basah saja gitu. Karena abang tes ini yang ada airnya, akan abang tes dengan dashpan. Nah, ini nyetrum, sepertinya nyetrum ya. Ini lihat lagi ke telapak tangan abang. Pas yang digenggam, bagian yang digenggam itu ini ada api, ada sinar. Nah, itu artinya saklar ini nyetrum. Jangan coba-coba ini dipegang. Ini kalau disentuh pakai tangan pasti nyetrum. Namun tidak semua saklar gantung kena air nyetrum. Nanti akan abang jelaskan lebih lanjut dan kita telusuri mengapa saklar gantung ini nyetrum, atau mengapa saklar gantung ini ketika di dashpan, lampu indikator dashpan ini menyala. Sekarang akan coba
abang pindahkan instalasi saklar gantung ini ke kabel yang satunya, ke jalur listrik yang satunya lagi. Nah, ini akan dicari jalur kebalikan yang tadi. Ingat, ini cuma ada 2 kabel. Nah, ini yang satunya akan coba diinstal saklar. Tadi yang biru diinstal saklar, sekarang yang warna putih diinstal saklar. Apakah nanti juga akan ada setrum di saklar jika saklar ini basah atau dicelupkan dengan ke dalam air? Ini diisolasi dulu biar aman bekerjanya. Dan ini sudah diinstal, dan ini ingat, ini kebalikan yang tadi ya, yang tadi adalah yang warna biru diinstal saklar. Ternyata ketika dicelupkan ke air atau dibasahi, saklar itu nyetrum. Nah, sekarang yang kebalikannya, yang satunya, ini kabel yang putih abang install dengan saklar, dan ini akan abang colokkan ke listrik. Tapi cara mencolokkan coknya tadi sama, tidak dibolak-balik, ini tetap sama posisinya dengan yang tadi. Nah, ini lampu tetap nyala, lampu nyala. Nah, apakah ini instalasi saklar sekarang ini nyetrum atau ada arus listriknya? Coba dites dengan tes pen. Ya, ternyata di sini tidak ada setrum atau tes pen tidak menyala ketika dicelupkan ke air dekat saklar. Ini agak susah nih, biar benar-benar tenggelam, biar sobat bisa melihat ini saklar ini benar-benar tenggelam. Ini yang coba di tes pen. Ini coba di tes pen. Ternyata memang tidak ada setrum. Ini lampu sedang menyala. Lampu sedang menyala. Lihat di atas, lampu sedang menyala. Nah, ini saklar dicelupkan dalam air dan diuji dengan tes pen. Ternyata lampu indikator tes pen tidak menyala. Tidak ada warna merah seperti yang tadi. Dan airnya dicelup pakai tangan pun tangan tidak kesetrum, dan bahkan saklar dipegang pun tidak nyetrum. Apalagi basah sedikit. Ini benar-benar tidak nyetrum. Nah, sekarang apa penyebab? Cari tahu sekarang apa yang menyebabkan saklar itu, terutama saklar di tempat-tempat yang rawan basah. Ketika saklar itu basah, ada yang nyetrum, ada yang tidak, walaupun sama-sama basah. Mari kita cari tahu penyebabnya bersama-sama dengan menguji coba atau berusaha untuk mencari apa sih yang menyebabkan saklar gantung yang ketika sama-sama basah atau kena air, ada yang nyetrum, ada yang tidak. Kita tes. Ini ternyata ini ada 2 kabel, ada 2 jalur
Yang satu jalur adalah mengandung arus dan yang satu jalur tidak mengandung arus atau mengandung api. Ketika di dispen itu akan muncul warna merah, yang satunya tidak. Itu yang memunculkan warna merah atau ada api itu adalah ada arus listrik yang mengalir. Ini jangan terpengaruh dengan warna. Dengan ini yang demi amannya, jika mengetes ini mau menginstal atau menyambung kabel harus dipastikan tidak ada api. Walaupun dalam undang-undang internasional bahwa yang ada api itu warnanya lebih gelap, hitam atau coklat. Yang tidak ada api warnanya hijau atau biru. Itu undang-undang internasional untuk keamanan bersama. Perusahaan-perusahaan produsen elektronik, terutama yang berhubungan dengan listrik, itu pasti mentaati undang-undang itu. Tetapi instalator yang amatir tidak akan ada yang tidak tahu undang-undang itu. Sehingga kadang-kadang ketika menginstal listrik di rumah tidak memperhatikan warna sesuai dengan undang-undang internasional yang telah disepakati, dan kadang-kadang warna kabel itu ditukar atau dibalik. Bisa jadi yang biru mengandung api atau mengandung arus, yang hitam tidak. Oleh karena itu ini dispen lah yang sangat penting untuk dimiliki di setiap rumah tangga. Ketika ini gunanya ketika nyambung listrik atau pasang saklar, dipakai untuk menguji jalur listrik yang ada di dalam kabel. Ini jangan sembarangan, walaupun kelihatannya sepele tetapi sangat fatal akibatnya. Ini bisa taruhan nyawa. Oleh karena itu jangan disepelekan hal-hal yang memang kelihatan sepele ini, seperti memasang saklar gantung, terutama di tempat-tempat yang rawan basah, seperti kamar mandi, dekat pompa air yang ada di luar rumah, atau yang biasanya di pojok-pojok pekarangan, itu rawan kena air ketika musim hujan. Dan juga seperti mesin cuci. Nanti kalau di dekat mesin cuci membutuhkan saklar gantung, harus diperhatikan hal-hal yang seperti ini untuk keselamatan anggota keluarga, supaya tidak hal yang sepele mengakibatkan hal yang fatal. Abang sebagai tukang servis panggilan sangat sering menerima panggilan atau diminta bantuan untuk memperbaiki saklar yang nyetrum. Dari situ abang memiliki inspirasi untuk membuat video ini. Mudah-mudahan video ini bisa membantu. Dan kembali di sini, ini sekali lagi abang ingatkan bahwa ada 2 jalur kabel yang menuju ke perangkat elektronik, termasuk ke lampu, yaitu yang jalur mengandung api, yang ada yang menyebut fase, dan jalur yang tidak mengandung api disebut netral, atau ada yang mengatakan positif dan negatif. Itu yang positif adalah yang mengandung arus listrik, yang negatif adalah tidak mengandung arus listrik. Jadi untuk pasang
saklar gantung di tempat-tempat yang rawan basah, abang sarankan install saklar gantung pada jalur yang netral atau yang tidak keluar api. Di samping aman untuk anggota keluarga, biasanya saklar yang diinstal pada jalur netral itu akan lebih awet pemakaiannya, bisa bertahun-tahun tidak rusak karena tidak ada api dan juga saklar tidak panas. Namun jika jalur yang mengandung arus atau yang mengandung api diinstal saklar akan panas ketika di-on-kan, akan panas. Itu akan membuat saklar cepat rusak atau cepat putus. Sekali lagi abang tegaskan, kalau install saklar di tempat-tempat yang rawan basah, installah pada jalur netral. Namun lain halnya jika menginstal saklar yang menempel di tembok, itu abang sarankan yang mengandung api diinstal saklar supaya arus benar-benar putus ke balon. Itu adalah demi keamanan ketika kita mau ganti balon. Sedangkan kalau diinstal di jalur netral, arus tetap akan mengalir ke balon. Namun karena lebih sering pegang saklar, maka saklarlah diutamakan yang aman.